Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Baili Xuankong, Chu Feng bertanya dengan kaget. Tuan leluhur, mungkinkah kamu juga hadir ketika aku menciptakan bencana besar di klan Kekaisaran Nangong? Tanya Chu Feng. Betul sekali. Butuh sedikit usaha bagiku untuk menyelinap ke klan Kekaisaran Nangong, itu aku lakukan hanya untuk melindungimu. Namun, bahkan aku terkejut ketika kamu memanggil roh jahat Asura itu. Menghadapi orang itu, bahkan aku harus melarikan diri ke kejauhan. Hari itu, kamu pergi dengan tergesa-gesa, dan tidak berhasil melihat kebiadaban dari roh jahat Asura itu. Namun meski begitu, aku melihat semuanya. Pemandangan itu benar-benar luar biasa. Selama bertahun-tahun, ada banyak monster yang muncul di tanah suci bela diri. Namun dari semua monster yang aku lihat, tidak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan roh jahat Asura itu. Jika bukan karena Nangong Longjian, klan Nangong Imperial kemungkinan akan dimusnahkan karena kamu, jawab leluhur Xuankong. Ketika menyebutkan masalah ini, Baili Xuankong hanya tersenyum. Namun, sebenarnya ada sedikit kenangan dalam pandangannya. Meskipun pemandangan itu sangat berbahaya, tapi bagi Baili Xuankong, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Saat itulah yang memungkinkannya untuk mengetahui bahwa dia telah meremehkan kejeniusan di hadapannya ini, dan juga meremehkan harapan Gunung Qianwood. Setelah mendengar apa yang dikatakan Baili Xuankong, tatapan yang gunakan oleh Dugu Xingfeng, tetua Guan Hong, dan tetua Majelis Suci Qianwood kepada Chu Feng pun mulai berubah. Meskipun mereka tahu tentang masalah ini, tapi setelah berpikir bahwa semua yang sebenarnya disebabkan oleh seorang bocah seperti Chu Feng ini, mereka merasa kalau itu sangat luar biasa. Dan bahkan Duan Wu saja, seseorang yang pernah tinggal di Poison Demons Valley, saat ini sedang menatap Chu Feng dengan tatapan penuh dengan kejutan dan kekaguman. Meskipun dia telah tinggal di Poison Demons Valley, tapi dia masih tahu tentang status 3 istana, 4 klan, dan 9 kekuatan di Tanah Suci Martialism. Selain itu, dia juga tahu tentang seberapa kuat Asura World Spirit. Dan bahkan lebih gilanya lagi, Chu Feng benar-benar hampir bisa memusnahkan klan Kekaisaran Nangong menggunakan Asura Evil Spirit saja, contohnya seperti apa roh jahat itu. Dengan segera, Duan Wu tidak berani untuk terus memikirkannya. Namun meski begitu, dia yakin akan satu hal, bahwa Chu Feng tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada yang dibayangkannya. Adapun orang-orang dari keluarga Luo, mereka saat ini menatap Chu Feng seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Ekspresi dalam tatapan mereka sama sekali bukan ekspresi terkejut. Namun sebaliknya, mereka adalah tatapan hormat. Sebelumnya mereka hanya berpikir bahwa Chu Feng adalah seseorang dengan asal yang kuat. Namun mereka sekarang akhirnya menyadari betapa besar asal-usul Chu Feng sebenarnya. Dia hanya melampaui asal-usul yang hebat, dan sekaligus mereka yang berada di puncak tanah suci bela diri. Jangankan mereka, bahkan Chu Feng sendiri terkejut dengan kekuatan Asura Evil Spirit setelah mendengar tentang hal itu dari Baili Xuankong. Ketika leluhur tuannya bertindak terkejut dengan kekuatannya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa roh jahat Asura benar-benar kuat. Apa yang dilihatnya hari itu seharusnya hanya menjadi puncak gunung es. Tuan leluhur, berarti kamu juga hadir ketika aku dilemparkan ke laut awan yang sangat beracun oleh immortal berambut salju. Tanya Chu Feng. Benar, immortal berambut salju itu lebih kuat dari aku. Jadi, aku tidak dapat mengungkapkan diri untuk membantu kamu. Adapun immortal berambut salju, metodenya itu agak aneh. Namun meski begitu, mereka seringkali memiliki efek ajaib. Pada hari itu, meskipun metode yang dia gunakan padamu hanya pada tingkat seperti itu, tapi dia masih mengeluarkan banyak sumber daya. Itulah sebabnya, aku tidak bertindak ketika dia mendorongmu ke lautan awan yang sangat beracun. Aku memutuskan untuk bertaruh,
bahwa kamu akan dapat memperoleh tubuh yang kebal terhadap racun, kata Bailey Swankong. Hari itu, Immortal berambut salju merasa bahwa eksperimennya berakhir dengan kegagalan. Ketika dia berbalik untuk pergi, hatiku juga jatuh ke lantai lembah. Aku berpikir bahwa aku telah membuat kesalahan besar, bahwa aku seharusnya tidak menggunakan hidup kamu, dan bertaruh untuk prospek masa depan yang lebih baik untuk kamu. Namun sayangnya, aku juga tidak menyerah karena itu. Tapi aku juga percaya, bahwa kamu akan dapat menciptakan keajaiban. Meskipun itu adalah harapan yang luar biasa, dan meskipun aku pikir itu hanya hayalan, tapi aku masih tidak mau pergi dan tidak mau menerima kenyataan bahwa kamu akan mati. Namun pada akhirnya, kamu benar-benar berhasil menciptakan keajaiban. Kamu tidak hanya mati, tapi kultivasi kamu juga meningkat satu tingkat. Kamu tidak hanya bisa melarikan diri, tapi kamu bahkan membawa keturunan Demon Poison bersamamu, ucap leluhur Swankong. Saat Bailey Swankong mengatakan kata-kata itu, ia melirik Duanwu dengan tajam. Dihadapkan dengan tatapan Bailey Swankong, wajah Duanwu berubah menjadi biru. Lagi pula, dia tahu apa yang sebenarnya dialami Chu Feng di lembah racun iblis. Sejujurnya, Du Clan telah memperlakukan Chu Feng dengan sangat tidak tulus. Jangankan Du Xiangyu, bahkan dia sendiri ingin membunuh Chu Feng. Bahkan jika bukan karena faktanya bahwa Chu Feng kebal terhadap racun, maka akan sangat mungkin bahwa dia sudah mati di tangannya. Lord Ancestor sebenarnya melakukan semua ini hanya untukku. Murid ini benar-benar tidak tahu cara membalas kebaikan kamu, ucap Chu Feng. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu dari lubuk hatinya. Meskipun Bailey Swankong telah mempertaruhkan nyawanya, tapi dia melakukannya demi Chu Feng. Ini merupakan berkah Chu Feng untuk memiliki seseorang seperti Bailey Swankong, yang bersedia melakukan semua ini untuknya. Chu Feng, jangan katakan seperti itu. Ada satu hal yang aku sendiri harus minta maaf kepada kamu. Tiba-tiba saja Bailey Swankong berkata dengan malu. Tuan Bailey, masalah ini bukan karena kamu, balas Chu Feng. Itu sudah jelas karena pesanan aku, kata Dugu Xing Feng buru-buru. Meskipun kamu yang memesannya, tetapi akulah yang menyuruhmu melakukannya, balas Chu Feng. Mendengar itu, Bailey Swankong tertawa getir. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng. Chu Feng, ketika kamu menyinggung Kekaisaran Nangong, Kekaisaran Nangong memposting poster buronan kamu di seluruh tanah suci martialism. Dengan begitu, ada banyak orang di 9 kekuatan yang mengenalmu. Jadi aku tahu bahwa kamu, sebagai murid Gunung Qianwood kami, akan diketahui oleh orang lain cepat atau lambat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Selanjutnya pada saat ini, Gunung Qianwood tidak memiliki kekuatan untuk bersaing melawan klan Kekaisaran Nangong. Untuk menyelamatkan Gunung Qianwood, aku hanya bisa meninggalkanmu. Jadi, aku menginstruksikan Dugu Xing Feng agar dia mengumumkan kepada publik, bahwa kamu adalah murid yang tidak berbakti di Gunung Qianwood. Gunung Qianwood tidak hanya menghilangkan kamu sebagai murid, tapi juga mengatakan bahwa Gunung Qianwood sendiri akan menangkap dan membunuh kamu, itu untuk menghilangkan bahaya bagi Gunung Qianwood. Jadi, kamu saat ini bukan lagi murid Gunung Qianwood kami. Aku telah melakukan itu semua demi melestarikan Gunung Qianwood, ucap leluhur Bailey. Ketika menyebutkan masalah ini, ekspresi malu di wajah Bailey Swankong menjadi semakin kuat. Lord Ancestor, Lord Headmaster, tidak perlu bagi kalian berdua untuk mengatakan lagi. Murid ini memahami niat kamu dan upaya yang cermat. Aku pikir apa yang telah kalian lakukan adalah benar. Demi aku, sebagai individu tunggal, kamu tidak dapat membiarkan banyak orang kehilangan nyawa mereka, dan menghancurkan Gunung Qianwood beserta fondasinya yang dibangun selama bertahun-tahun. Terlepas dari apa yang orang lain pikirkan tentang aku, sejauh yang aku ketahui, maka aku, Chu Feng, selamanya akan menjadi murid Gunung Qianwood, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Chu Feng, ini benar-benar hebat jika kamu bisa mengerti. Sebenarnya, aku juga melakukan itu demi membantu kamu. Jika kamu adalah murid Gunung Qianwood, kami akan berada dalam terang, sedangkan mereka akan berada dalam gelap.
Dengan begitu, kami harus pasif dalam semua aspek. Namun jika kamu bukan murid Gunung Qianwood, mereka akan berada dalam terang, sedangkan kita akan berada dalam gelap. Maka dengan begitu, kami akan dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Saat ini, Gunung Qianwood benar-benar memusuhi kamu. Tidak peduli apapun, klan Kekaisaran Nangong tidak akan menyulitkan Gunung Qianwood. Karena bagaimanapun, dengan bagaimana situasinya, jika mereka masih berusaha mempersulit Gunung Qianwood, mereka tidak akan bisa membenarkan tindakan mereka. Namun pada kenyataannya, bukan hanya Gunung Qianwood kita yang tidak benar-benar menetapkan diri sebagai musuhmu, tapi kami juga akan melindungi kamu. Ingatkan apa yang aku katakan kepada kamu di Gunung Lima Racun? Tanya Baili Xuankong. Iya Tuan Leluhur, kamu mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menghindari bencana. Namun sebaliknya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka. Seseorang tidak bisa lari dari bencana. Sebagai gantinya, seseorang harus bertemu langsung dengan mereka, balas Chu Feng. Chu Feng mengulangi kata demi kata apa yang dikatakan Baili Xuankong kepadanya saat itu. Itu benar, aku tahu semua yang kamu alami dalam perjalananmu. Bukan saja kamu tidak menggunakan status kamu sebagai murid Gunung Qianwood untuk membuat masalah, tapi kamu malah menyembunyikan identitas kamu. Aku percaya kalau kamu melakukannya untuk mencegah masalah kepada Gunung Qianwood kami. Selain itu, kamu sangat rendah hati untuk memulai, dan Todak berusaha keras untuk memprovokasi orang lain. Bahkan ketika kamu mengungkapkan kekuatan kamu, kamu hanya melakukannya ketika tidak ada pilihan lain. Namun terlepas dari semua itu, klan Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Beitang menganggap kamu sebagai duri. Mereka iri dengan bakat kamu, dan memutuskan untuk melenyapkan kamu tanpa pembenaran. Sementara orang lain mungkin mau mentolerir hal semacam ini, tapi kami sama sekali tidak akan mentolerir hal semacam ini. Jika kita mentolerirnya, itu hanya akan membuat mereka lebih sombong. Maka dengan begitu, kita harus memperbaikinya dengan benar, kata Baili Xuankong. Leluhur, berarti niatmu adalah? Tanya Chu Feng. Aku pikir bahwa kepala klan Nangong Kekaisaran sudah tahu, bahwa kamu didorong ke laut awan yang sangat beracun oleh immortal berambut salju. Kalau tidak, mereka tidak akan menghapus poster buronan kamu tanpa menahan diri, dan menyatakan bahwa kamu mati dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, mereka bahkan dengan sengaja mengumumkan terima kasih mereka kepada immortal yang berambut salju karena telah membantu Tanah Suci Martialism menyingkirkan kejahatan. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan keras, tapi niat mereka sangatlah jelas. Mereka menyeret immortal berambut salju ke hilir dan menyatakan kepada publik bahwa immortal berambut saljulah yang membunuhmu. Dan sepertinya mereka melakukannya dengan ketakutan bahwa, kita akan membalas dendam terhadap mereka, sehingga kita akan pergi dan melampiaskan kemarahan kita pada immortal yang berambut salju. Namun sayangnya, mereka benar-benar meremehkan kita untuk berpikir bahwa cara ini akan berhasil. Karena klan Nangong Kekaisaran berpikir bahwa kamu telah mati, maka kami akan membiarkan mereka tahu bahwa kamu masih hidup, kata Baili Xuankong. Aku tidak pernah berharap, kalau sumber informasi klan Nangong Imperial menjadi secepat dan berlimpah seperti ini. Selain itu, mereka juga selicik ini. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chu Feng. Setelah Chu Feng meninggalkan Poison Demons Valley, dia langsung bergegas ke tempat ini. Karena itulah, dia tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di luar. Karena itu juga, dia sangat terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Baili Xuankong. Logikanya, itu seharusnya hal yang baik bahwa klan Nangong Kekaisaran berpikir bahwa dia telah mati. Namun dengan cara Baili Xuankong bertindak, itu sudah jelas bahwa dia tidak berencana untuk meninggalkan masalah itu pada saat itu. Namun sebaliknya, dia memikirkan hal lain. Jangankan orang lain, bahkan Chu Feng sendiri juga bukan seseorang yang mau dimanfaatkan tanpa melakukan apa-apa. Karena itulah, dia sangat ingin tahu apa yang direncanakan leluhurnya. Apa yang harus kita lakukan, itu secara alami kita harus memukul kepala mereka, dan memberi tahu mereka betapa kuatnya kamu.
Saat ini, ada peluang besar untuk itu, jawab leluhur Bailey. Saat Bailey Swankong mengatakan kata-kata itu, dia secara tidak sadar mengungkapkan ekspresi antisipasi. Kesempatan yang bagus, seru Chu Feng. Hati Chu Feng bergerak setelah mendengar kata-kata itu, dan bahkan darahnya mulai mendidih. Dia tahu bahwa Bailey Swankong tidak mengucapkan kata-kata itu dengan sederhana, karena tampaknya ada kesempatan baginya untuk mengungkapkan kekuatannya. Apakah kamu tahu, mengapa klan Kekaisaran Beitang akan muncul di sini? Apakah kamu tahu juga, mengapa Du Guxing Feng dan Yin Cheng Kong akan bergabung dengan aku di sini? Alasan untuk semua ini adalah, karena 4 klan Kekaisaran Besar mengadakan perkumpulan untuk generasi muda untuk bertukar pointer satu sama lain. Perkumpulan sparring ini adalah sesuatu tentang 4 klan Kekaisaran Besar biasa lakukan. Namun untuk memasang sikap adil, mereka sengaja mengundang generasi muda dari 9 kekuatan untuk berpartisipasi juga. Sebenarnya, niat sebenarnya mengapa mereka mengundang generasi muda dari 9 kekuatan untuk berpartisipasi adalah, itu agar mereka dapat menempatkan diri mereka melawan generasi muda 9 kekuatan, dan kemudian menunjukkan seberapa kuat generasi muda 4 klan Kekaisaran Besar mereka. Dengan begitu, niat mereka bisa dikatakan sangat tercela. Namun karena demi menghormati wajahnya, maka tidak pantas bagi 9 kekuatan untuk menolak undangan mereka. Jadi, mereka hanya bisa bergegas ke tempat ini. Adapun lokasi dari perkumpulan generasi muda 4 Kekaisaran Besar, itu adalah Moon Cloud City. Mereka sudah mengirim undangan ke 9 kekuatan. Selain itu, semua orang dari 4 klan Kekaisaran Besar yang seharusnya datang, mereka semua sudah datang. Karena itulah, penghematan generasi muda 4 klan Kekaisaran Besar ini akan dimulai besok, kata Bailey Swankong. Wah, sebenarnya ada hal seperti itu. Ini benar-benar hebat. Leluhur, mungkinkah kamu ingin aku menyelinap ke majelis generasi muda itu, dan kemudian menyerang generasi muda 4 klan Kekaisaran Besar? Tanya Chu Feng yang senang dan terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Darahnya pun mulai mendidih, dan bahkan lebih intens. Betul sekali. Selain generasi muda dari 4 klan Kekaisaran Besar, generasi muda 9 kekuatan juga memiliki tempat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam perdebatan kota Moon Cloud ini. Tempat ini harus diperjuangkan. Tidak hanya generasi muda dari 9 kekuatan diizinkan untuk memperjuangkan tempat itu, selama mereka adalah seseorang dari Tanah Suci Martialism, maka semua anggota generasi muda diizinkan untuk berpartisipasi. Kebetulan sekali, ini memberikan kesempatan bagimu. Kamu dapat menyamar, dan kemudian berpartisipasi dalam kompetisi di bawah penyamaran. Kemudian setelah mendapatkan tempat, kamu dapat menantang generasi muda klan 4, terutama generasi muda klan Nangong Kekaisaran dan generasi muda klan Beitang Imperial. Setelah kamu benar-benar mengalahkan semua generasi muda dari klan Kekaisaran Nangong dan Kekaisaran Beitang, kamu kemudian akan mengungkapkan penampilan kamu yang sebenarnya. Pada saat itu, kamu akan membiarkan semua orang tahu siapa kamu yang sebenarnya, bahwa kamu, Chu Feng, tidaklah mati, dan bahwa semua generasi muda dari klan Nangong Imperial dan klan Kekaisaran Beitang lebih rendah dari kamu. Setelah kamu mengungkapkan penampilanmu yang sebenarnya, aku akan memikirkan cara untuk membawamu pergi. Bailey Swankong mengatakan rencananya kepada Chu Feng. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga. Secara kebetulan juga, aku benar-benar tiba di kota Moon Cloud, ucap Chu Feng. Setelah mendengar tentang perencanaan cermat Bailey Swankong, Chu Feng mengungkapkan senyum antisipasi. Lalu tiba-tiba saja, Bailey Swankong bertanya, Chu Feng, meskipun orang-orang dari 4 klan ditempatkan di kota Moon Cloud, mereka pun percaya bahwa tidak ada yang berani menyebabkan masalah. Dengan demikian, pertahanan mereka agak rendah. Namun selain itu, 4 kekaisaran besar telah mengundang banyak ahli untuk menonton. Telah dikatakan bahwa setidaknya 3 dari 10 immortal telah muncul. Karena kita akan menciptakan masalah secara terbuka, aku tidak bisa menjamin bahwa aku akan bisa membawamu pergi dari kota Moon Cloud.
Dapat dikatakan juga bahwa ini masih akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Jadi, aku masih ingin mencari pendapatmu. Apakah kamu benar-benar bersedia mengambil risiko ini, dan memasuki kota Moon Cloud hanya untuk mempermalukan klan Kekaisaran Nangong dan klan Kekaisaran Beitang? Ketika kekayaan dan kehormatan dicari di antara bahaya, menanggung bahaya untuk pembalasan akan tanpa pertanyaan, tanya leluhur Bailey. Lord Ancestor, kamu jelas-jelas tahu bahwa itu berbahaya, namun kamu masih bersedia menanggung bahaya untuk membantu aku. Jika aku, Chu Feng, akan gemetar sekarang, aku akan menjadi orang yang sia-sia. Bahkan jika mereka menggertak dan menghina aku akan pantas menerimanya, kata Chu Feng. Bagus, kamu memang punya semangat yang tinggi. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang aku pikir sangat aku sukai, hahaha. Ucap Bailey Xuankong sambil mengangguk dengan sangat menghargai. Dia mengerti niat Chu Feng, dan Chu Feng bertekad untuk pergi ke Moon Cloud City. Tapi Chu Feng, masalah ini sangat penting. Kita tidak bisa membiarkan orang tahu tentang masalah ini. Aku tahu bahwa kamu memiliki persahabatan dengan keluarga Luo. Namun untuk mengatakan yang sebenarnya, aku merasa tidak bisa mempercayai mereka, ucap leluhur Bailey. Ketika Bailey Xuankong berbicara, dia melihat ke arah orang-orang keluarga Luo. Tuanku, tolong luang kami, tolong luang kami. Kita pasti akan menutup mulut dan lidah kita. Kami tidak akan menyebutkan apa yang terjadi di sini hari ini kepada siapapun, ucap orang-orang keluarga Luo. Melihat ini, orang-orang keluarga Luo segera berlutut di tanah, dan mulai memohon pengampunan sambil bersujud. Mereka semua berpikir bahwa Bailey Xuankong berencana untuk membungkam mereka dengan membunuh mereka. Yakinlah, aku tidak akan membunuh kalian semua. Namun sepertinya, aku akan menghapus ingatan kamu tentang kami, kata Bailey Xuankong. Kami bersedia melakukan itu. Selama kamu tidak membunuh kami bersedia melakukan apa saja, balas mereka. Orang-orang dari keluarga Luo berkata setuju secara serempak. Selama mereka diizinkan hidup, mereka rela melakukan apa saja. Jika dibandingkan dengan kehidupan seseorang, apa yang mungkin bernilai dengan menghilangkan sedikit memori? Tuan leluhur, mereka berdua adalah temanku. Aku percaya kepada mereka. Apakah mungkin bagi kamu untuk tidak menghapus ingatan mereka? Tanya Chu Feng. Chu Feng memandang Duan Wu dan Goudan Er yang berdiri tidak jauh dari mereka. Dia merasa memiliki ingatan seseorang yang dihilangkan secara paksa, itu adalah semacam penghinaan. Karena itulah, dia tidak ingin penghinaan seperti ini dilakukan pada teman-temannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.